Oke, kita masuk subbab yang baru yaitu argumen untuk melawan bagaimana intinya memerangi ketidakmerataan atau mengurangi inequality pendapatan di pasar ya. Nah, jadi berkaitan dengan jadi sebenarnya gini, di subbab chapter ini kita coba membahas pro dan kontra dari redistribusi. Jadi ada yang mendukung, ada yang melawan redistribusi, ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam argumen melawan redistribusi. Jadi redistribusi itu kurang lebih adalah bagaimana pendapatan di suatu negara itu didistribusikan gitu ya. Misalnya yang kaya itu ya diambil sebagian sedikit lewat pajak, nantinya diserahkan sebagian ke orang miskin dengan tujuan ada pemerataan lah gitu ya. Yang kaya dikurangin sedikit, yang miskin dapat dikit gitu ya. Kurang lebih gitu. Nah, mereka yang melawan redistribusi ada menganggap bahwa kita harus membiarkan pasar berjalan sendiri atau sesuai dengan mekanisme yang adil ya. Kalimatnya adalah one is entitled to the fruits of one efforts, yang berarti seseorang berhak atas buah dari usahanya, ya kan. Jadi mereka menganggap ya kalau orang yang kaya ya memang memang itu ya hasil usahanya gitu. Ya jangan karena dia usahanya lebih tinggi dapatnya lebih banyak terus diambil gitu kan. Itu kan haknya dia gitu, jangan diredistribusi kecuali memang dia mau ngasih ke orang. Kan kalau redistribusi itu memang negara intervensi gitu, mau tidak mau kamu pasti akan diambil gitu kalau redistribusi kan. Nah, sudut pandang ini juga menyatakan bahwa pendapatan properti atau dari tanah atau modal menyerupai pendapatan tenaga kerja, di mana semua faktor produksi memiliki marginal productivity. Nah, jadi gini, kan di chapter sebelumnya kita belajar ya tentang bagaimana pendapatan properti itu berpengaruh terhadap kesenjangan, ya kan? Jadi orang-orang yang punya properti lebih banyak itu, ya misalnya diwariskan properti itu dia mempunyai kesenjangan lebih tinggi kan. Pendapatan dia naiknya lebih tinggi gitu. Nah, tapi kita juga perlu tahu bahwa semua input dari produksi, input produksi itu nggak cuma tenaga kerja atau modal capital, tetapi juga ada tanah ya. Itu semua pada akhirnya mengalami uh, ini kan ada marginal productivity dan juga ada yang namanya the law of diminishing. Jadi suatu saat itu juga akan berkurang ya. Jadi keuntungan atau bunga diperoleh dan itu sifatnya produktif ya dalam hal gitu. Oke. Lalu berpegang pada prinsip freedom of contract dan perlindungan hak properti ya. Jadi pelanggaran terjadi ketika pemerintah mengenakan pajak atas properti yang kalian punya dan memberikan penghasilan tersebut ke orang lain. Karena semua yang berasal dari modal milik sendiri tidak bisa digunakan secara bebas sesuai dengan kontrak untuk menerima pembayaran. Ya jadi ya, pokoknya kalau kamu punya properti itu sebenarnya kamu nggak, orang lain nggak punya hak atas properti kamu, kurang lebih gitulah ya. Makanya freedom of contract. Lalu pengenaan pajak dan transfer mengganggu insentif dasar yang disediakan oleh pasar. Jadi dengan mengenakan pajak kepada orang-orang berpenghasilan lebih tinggi, itu akan mengurangi insentif mereka untuk bekerja. Saya lupa, ini kayaknya sempat saya bahas ya. Jadi kalau misalnya, oh ya belum ya, mungkin belum dibahas. Ya kalau ada orang yang misalnya dia itu bekerja tetapi dikenakan pajak, ya dia akan lihat gitu kan, apa dengan pengenaan pajak berarti kan real income media berkurang gitu. Nah dia bisa jadi dia merasa kalau ngapain saya bekerja tapi dipotongnya jadi lebih banyak gitu. Bahkan nanti kita akan membahas ada paradoks dari pengenaan pajak progresif gitu ya. Nah sehingga itu akan mengurangi insentif mereka untuk bekerja, termasuk menabung dan investasi. Jadi intinya ya itu, karena kan pajak mengurangi konsumsi dan sebagainya kan. Begitu pula juga dengan mereka yang mendapatkan transfer akan mengurangi insentif untuk bekerja ya. Itulah sebabnya kenapa di negara maju angka dari unemployment rate itu cenderung lebih tinggi dari negara berkembang. Karena mereka merasa kalau saya nggak kerja dapat unemployment benefit itu lebih besar daripada saya bekerja. Maksudnya dengan apa yang dia punya dia bekerja itu lebih kecil dibayar daripada unemployment benefitsnya. Jadi lebih baik nggak bekerja kan? Itu menciptakan insentif tuh untuk nggak bekerja. Ya kan ngapain bekerja kalau dapat lebih dikit atau ngapain bekerja kalau bisa dapat dengan gratis gitu kan. Makanya itu akan mengurangi total output dari suatu negara dan pengurangan ini menjadi biaya redistribusi dan ekonom fokus pada hal ini termasuk adanya deadweight loss dari redistribusi. Lagi-lagi kan ini pemahaman kalian di chapter 3 dan 4. Khususnya chapter 4 kita membahas tentang deadweight loss ya. Deadweight loss itu terjadi ketika kondisinya tidak seperti persaingan sempurna semula ya. Jadi dengan adanya pajak, kurva supply bergeser, dengan adanya subsidi, supply juga bergeser. Nah, pergeseran supply itu yang nantinya menyebabkan bisa over atau under production ya.
Begitulah juga dengan total output, dan itu adanya pasti ada deadweight loss itu, ya. Jadi mesti ingat ya, deadweight loss itu terjadi ketika outputnya nggak seperti equilibrium semula akibat ya dipengaruhi oleh kurva supply. Jadi misalnya ada pajak begini supply-nya, ada subsidi supply-nya ke kanan. Bisa under production, bisa over kan. Tapi selama itu yang bergeser adalah kurva supply, pasti ada deadweight loss. Tapi kalau kurva demand yang bergeser nggak ada deadweight loss. Karena demand itu kan sesuai yang diinginkan ya. Oke. Nah, jadi itulah ya argumen-argumen dari melawan redistribusi ya. Nah, sekarang bagaimana dengan mereka yang mendukung redistribusi ya? Ini karena kita pakai bukunya Amerika, mereka masukin konstitusi mereka ya tentang social obligations. Ya, konstitusi Amerika Serikat mengatur tentang hak hidup sehingga ada kewajiban untuk memperhatikan mereka yang miskin ya. Di Indonesia juga ada ya sebenarnya di Undang-Undang Dasar fakir miskin dipelihara oleh negara ya. Banyak orang seringkali bukan karena kesalahan mereka sendiri menemukan diri mereka sendiri dengan sedikit sumber daya ya. Makanya kita juga nggak bisa nyalain ya kenapa orang itu miskin ya. Bisa jadi memang ya itu. Bisa kesalahan mereka, bisa juga ya memang dari awalnya mereka sudah sangat sedikit sumber daya. Ya. Ada yang dilahirkan dengan masalah mental atau fisik yang sangat membatasi kemampuan mereka berproduksi ya. Anak-anak lahir dari orang tua miskin mungkin tidak memiliki akses ke pendidikan yang akan menaikkan upah mereka ketika menjadi dewasa. Nah, ini bisa kita bahas lebih detail nih. Ya kan? Seringkali kita mikir oh nggak ada privilege lah ya. Semua orang punya akses pendidikan maksudnya biarkan aja orang itu bersaing kan. Jadi maksudnya orang miskin tetap bisa jadi kaya ya. Yang kaya juga bisa jadi miskin. Nah, tapi tetap aja ada kesenjangan ya. Jadi jangan kalian bilang kan equal opportunity, nggak selalu loh. Itu kan idealnya semua orang mendapatkan kesempatan yang sama, tapi kenyataannya enggak. Orang-orang miskin akan sulit mendapatkan akses pendidikan kesehatan dibandingkan orang kaya. Itu fakta yang nggak bisa dibantah di berbagai negara. Memang sekalipun yang diinginkan adalah jangan ada kesenjangan dalam pendidikan, tapi nggak mungkin. Ya, misalnya pendidikan online seperti ini pun kesenjangannya pasti parah itu. Orang-orang yang tinggal di perkotaan sinyalnya lebih bagus, ya kan? Itu kemungkinan prestasinya lebih bagus akan lebih tinggi daripada orang-orang yang tinggal di pelosok daerah dengan sinyal yang jelek atau dengan fasilitas yang tidak mendukung mereka untuk sekolah. Sekalipun effortnya sama tetap beda itu. Initial levelnya beda. Ya intercept kalau di kurva itu interceptnya beda ya. Orang yang kaya itu udah di sini nih mulai startingnya di sini. Yang miskin di sini. Even slope-nya ini ya usahanya lebih cepat gitu. Tetap aja nggak ngejar gitu dibanding orang yang kaya misalnya. Ya. Jadi memang intinya redistribusi itu perlu lah ya berdasarkan social obligation ya untuk memberikan akses kepada orang miskin dan yang tidak mampu gitu ya. Nah sekarang kita akan bahas pendekatan lainnya. Ada dua pendekatan ya. Pendekatan pertama yang akan saya bahas yaitu utilitarian justice ya. Utilitarian justice itu idenya adalah dia berkata bahwa a dollar in the hand of rich person is worth less than a dollar in the hand of a poor person. Jadi sama-sama $1 tapi di tangan orang kaya itu lebih kurang berharga daripada $1 di orang miskin, atau $1 di orang miskin itu lebih berharga daripada $1 di orang kaya. Nah ini idenya dari mana sih kayak begini? Idenya itu dari waktu chapter 17 kalian belajar tentang diminishing marginal utility, di mana utility itu adalah fungsi dari kekayaan atau income. Kan kelihatan tuh ya. Sama-sama kekayaannya naik $20.000 ya kalau kalian masih ingat. Tapi kepuasannya turun tambahannya dari 5 ke 3 tuh chapter sebelumnya. Dan itu menunjukkan oh berarti orang kaya kalau dikasih uang yang sama dengan orang miskin pasti akan lebih menghargai orang miskin. Utility-nya akan lebih meningkat orang miskin. Nah berarti dengan pendekatan utilitarian justice ini, dengan adanya redistribusi, utilitas orang yang dikenakan pajak memang berkurang. Ya, yang orang-orang kaya itu memang berkurang. Jadi nggak Pareto dia. Yang kaya utility-nya turun, yang miskin utility naik, itu kan nggak Pareto. Tapi lihatnya bukan dilihat Pareto apa enggaknya. Lihatnya dari total utility-nya di seluruh masyarakat, total welfare-nya. Karena utility orang kaya turun, ya, utility orang miskin naik. Nah, tapi gara-gara bagi orang miskin lebih berharga uangnya, pasti akan utility-nya naik lebih gede daripada penurunan utility orang kaya. Sama-sama turun naik tapi lebih gede naiknya. Ya berarti terhadap total utilitas akan naik gitu. Jadi pendekatan itu seperti itu. Oke. Jadi dia lihat total welfare secara keseluruhan, lihatnya dari total utility secara keseluruhan. Nah, cuma lagi-lagi kan kita udah belajar ya fungsi utility memang kalau sesuai aksioma
harusnya mengalami the law of diminishing MU. Atau kalau dari dari utility yang fungsi dari kekayaan, dia harus apa? Seorang individu harus seorang risk averse, seorang yang menghindari resiko. Tapi kan nggak semua individu risk averse, ya kan? Bisa jadi dia risk seeker atau risk loving gitu kan, atau risk neutral, dan hal ini jadi nggak berlaku, ya kan? Kalau hal ini nggak terpenuhi, bisa aja individu yang kekayaannya lebih tinggi menghargai $1 lebih tinggi. Ini udah kita bahas ya. Makanya argumen mereka dinilai oleh beberapa pihak bersifat persuasif ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke social contract theory atau Rawlsian justice. Ini teori keadilan distribusi yang menyimpulkan bahwa social contract yang muncul dari posisi awal akan membutuhkan distribusi pendapatan yang akan memaksimumkan kesejahteraan anggota masyarakat yang paling miskin. Jadi berbeda dengan utilitarian yang dia itu lihatnya dari keseluruhan ya, total utility masyarakat secara keseluruhan. Tapi kalau si Rawlsian justice ya atau social contract theory, dia ingin mencoba untuk memaksimumkan kesejahteraan anggota yang paling miskin. Ya, karena ya itu setiap orang ya kontrak sosial dalam bayangan Rawls ada disusun dan semua pihak menyetujuinya tanpa sepengetahuan siapa mereka atau siapa mereka akan berada di masyarakat. Jadi mereka tuh nggak bisa milih kalau mereka mau jadi orang miskin, kan bukan pilihan mereka gitu. Makanya ada state of nature dari masing-masing orang, dan tanpa kepentingan pribadi untuk melindungi, anggota masyarakat dapat membuat pilihan tanpa pamrih. Keadilan yang dikemukakan oleh teori ini adalah asumsi penghindaran risiko. Ya lagi-lagi sama nih, asumsinya juga harus risk averse. Jadi setiap kontrak yang muncul dari posisi semula akan membutuhkan distribusi pendapatan yang akan memaksimumkan kesejahteraan anggota masyarakat yang paling miskin. Gitu. Jadi apa bedanya utilitarian dengan social contract teori? Kalau utilitarian melihat total utilitas secara keseluruhan, tapi tetap nggak Pareto tuh. Dengan adanya redistribusi, orang kaya utility-nya turun, miskin naik. Tapi kalau social contract teori, dia benar-benar care bagaimana memaksimumkan orang yang paling miskin. Karena bagaimanapun juga orang yang paling miskin utility-nya nggak akan lebih tinggi dari orang kaya. Gitu. Ya kan, umumnya seperti itu. Nah, makanya mereka lebih tepatnya nggak usah lah pedulin orang kaya gitu loh. Mau utility kalian turun nggak akan ngejar kok, tetap nggak akan lebih rendah dari orang miskin kan. Misalnya orang kaya utility-nya 50.000, orang miskin utility-nya taruhlah 4.000. Mau orang kaya dipotong pajak segala macam, ya misalnya taruhlah utility-nya turun jadi 40.000. Tetap aja kan lebih tinggi daripada orang miskin dikasih jadi 10.000 kan, tetap aja lebih tinggi orang kaya gitu. Jadi lebih baik mikirin yang bagaimana memaksimumkan kesejahteraan anggota yang paling miskin. Nah, kesenjangan harus ditoleransi tapi ini ada catatannya ya, kesenjangan harus ditoleransi selama beberapa manfaat atau insentif dapat pergi ke orang-orang yang berpenghasilan ke bawah. Lagi-lagi kan, jangan sampai dengan ada redistribusi orang jadi nggak mau kerja atau malas bekerja, maka kesenjangan itu bisa ditolerir gitu ya. Kalau dengan adanya kesenjangan itu membuat orang jadi mau bekerja, yaitu nggak apa-apa, harus ada kesenjangan, oke? Jadi seperti itu aja. Ya, ini ada satu soal nih ya. Income inequality is evidence that our economic system is working well, not poorly. Atau kesenjangan pendapatan adalah bukti bahwa sistem ekonomi kita bekerja secara baik ya. Apakah kita agree or disagree? Nah, sebenarnya kita harus disagree ya. Sekalipun memang inequality itu membuat orang itu mau bekerja, tapi bukan berarti dia langsung baik ya, is well gitu ya. Kenapa? Karena some people are much better off than others are ya. Dengan ada inequality kita udah menerima itu ya. Pasti ada orang yang lebih baik, dan some people cannot even afford the necessity required to live ya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan dasarnya aja nggak bisa gitu. Orang-orang yang jadi dengan ada kesenjangan pendapatan, misalnya ada miskin dan kaya. Nah, bagaimana kita bisa bilang itu perekonomian baik gitu karena mendorong orang bekerja? Orang mereka aja mungkin ada kesulitan nyari kerja dan sebagainya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan dasar aja nggak bisa. Jangankan untuk mengonsumsi barang mewah ya. When income inequality improves and become equal, then the economy will produce more output. Ya, the reason is that the poor people are becoming more educated and have the ability to produce more output for the country. Jadi sebenarnya tetap ya kita mencoba untuk mengimprove si inequality. Ya, nanti kita akan belajar ada indikatornya tuh apa untuk mengukur inequality itu. Oh, sebelumnya koefisien gini ya. Jadi ibaratnya negara kalau koefisien gini turun tetap membaik sih ya, karena nantinya kan perekonomian itu akan memberikan kesempatan bagi orang miskin
jadi lebih bisa bersekolah lah ya, sehingga mereka beredukasi, mereka bisa produksi lebih banyak dan terhadap negara output akan meningkat. When individuals are able to produce more and when income inequality is less in an economy, it reflects economic growth. Ya, for example, income inequality is improving in China for the past decades. Many Chinese went from poverty to middle class. Ya, ini kalian pasti udah dengar ya beritanya, bagaimana banyak orang yang tadinya miskin jadi pindah ke kelas menengah lewat adanya regulasi dari pemerintah. Tetapi kita juga harus tahu Cina tuh inequality-nya tinggi ya. The economic growth is very impressive for the past decades and it seems to be sustainable economic growth for now even though it is dropping. Ya, tetap aja ya pertumbuhan ekonomi tetap tetap very impressive di beberapa dekade. Nah, intinya kesimpulannya apa? It give the impression that kesenjangan pendapatan itu benar-benar menunjukkan adanya lower living standard as a whole. Ya, secara keseluruhan as a whole itu banyak banyak banget yang living standardnya itu di bawah ya. Dan kalau kita mengurangi income inequality, memang betul ya inequality perlu ada, tapi kita perlu mengurangi income inequality yang ada karena nantinya society akan lebih healthier. Healthiernya itu secara rata-rata. Oke, sampai situ dulu aja pembahasan kita. Terima kasih teman-teman untuk perhatiannya.